Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi di Hari Literasi pekan kedua bulan November. Kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Dava. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan dongeng anak beruang yang mandiri. Di sebuah wilayah daerah kutub, terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Berry. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Polly selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Berry bisa meneladaninya. Suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bure, tetangga mereka. Hai Paman Bure, apa kabar Paman? Apa yang Paman bawa? Sapa Berry. Ini ikan salmon yang sudah diawetkan. Berry, rasanya sangat enak. Apa kamu mau? Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. Berry, ayo sini kita berenang, ajak Bu Polly. Tapi Berry menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan, kata Berry. Berry terus merengek. Sementara itu, dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Polly meloncat dan menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Berry bersorak kegirangan. Pagi itu ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Berry terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia pikir ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sesampainya di laut ia tidak menemukan ibunya. Mendadak ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Berry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Berry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat dan menceburkan diri.
Berry terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Pagi itu, Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut, dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu tetap terdengar. Berry mengira itu ibunya. Sambil berlari ia mengejarnya, dan tanpa sadar ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Berry menghampiri beruang tersebut. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyaut perlahan. "Jangan berisik, ada mangsa sedang mendekat ke arah kita." Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan tapi pasti. "Ayo Dani, tangkap dia!" teriak Berry. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Berry langsung ikut menangkap si anjing laut. Berry berhasil menangkap bokongnya, dan Dani menangkap kepalanya. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Berry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Berry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah Berry yang baru, Bu Polly tampak tersenyum bangga. "Selamat menempuh hidup mandiri, anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri," kata ibunya sambil berbalik pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi cerita yang dibacakan oleh Dava. Cerita ini mengajarkan bahwa kita harus bisa menjadi anak yang mandiri. Untuk cerita-cerita seru selanjutnya dapat kita dengarkan di pekan depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.